Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Distia Nataliapa. Saya perawat rampil di RSUD Tarakan. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 47, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dengan nomor presensi 6. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bela negara beserta bagaimana implementasi nilai-nilai dasar dari bela negara tersebut melalui storybook yang telah saya buat. Pengertian bela negara. Bela negara adalah suatu keinginan serta tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang didasari oleh rasa cintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan demi kelangsungan hidup bangsa serta untuk menciptakan kedaulatan dan persatuan. Implementasi nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama adalah rasa cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan perasaan yang harus dimiliki dan menjadi bagian setiap individu. Rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini pada generasi muda. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, bangga memakai produk-produk asli buatan Indonesia. Yang kedua, menuntut ilmu pengetahuan dengan sungguh-sungguh demi kemajuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempelajari sejarah-sejarah bangsa Indonesia, bangga terhadap batik, wayang, lagu daerah, dan berbagai keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia. Sadar berbangsa dan bernegara merupakan bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Contoh bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara adalah: pertama, toleransi antar umat beragama. Yang kedua, menaati hukum dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, menjalankan tugas sesuai bidangnya dengan profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan adalah: 1. Berusaha mempelajari agar memahami makna Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. 2. Berusaha mengamalkan Pancasila dalam kehidupan. Yang ketiga, menolak segala bentuk ideologi, paham ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Adalah perilaku ikhlas tanpa pamrih untuk memenuhi kepentingan yang bukan untuk dirinya saja. Contoh tindakan rela berkorban untuk bangsa dan negara adalah: 1. Saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Yang kedua, mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negara. Nilai dasar bela negara yang terakhir adalah mempunyai kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara adalah suatu usaha pertama atau dasar yang dilakukan untuk membela negara dari berbagai ancaman. Contoh implementasinya adalah: 1. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan emosional. 2. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan. 3. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Role model yang saya pilih adalah Ibu Susi Pujastuti. Beliau lahir pada tanggal 15 Januari 1965 di Pangandaran. Beliau memiliki ayah bernama Haji Ahmad Karlan, serta ibu yang bernama Haja Suwulasmina yang berasal dari Jawa Tengah. Hal yang menarik dari Ibu Susi Pujastuti adalah ia hanya memiliki ijazah SMP. Setelah tidak bersekolah lagi, beliau memutuskan untuk memulai mencoba peruntungan sebagai pengusaha. Ia memulai karirnya dengan menjadi pengepul ikan di Pangandaran, Jawa Barat. Bisnisnya terus berkembang hingga pada tahun 1996, ia berhasil mendirikan pabrik pengolahan ikan dengan produk unggulan berupa lobster yang diberi merek Susi Brand. Ibu Susi juga mempunyai usaha di bidang penerbangan. Tujuan awalnya ia membeli pesawat untuk digunakan mengangkut hasil laut dengan cepat sehingga saat tiba di pasar produknya tetap dalam keadaan segar. Tetapi ketika peristiwa tsunami Aceh melanda, pesawatnya ia gunakan untuk misi kemanusiaan, yaitu untuk mengangkut makanan dan bantuan lainnya bagi para korban. Ibu Susi Pujiastuti merupakan sosok yang gigih serta tegas dalam menjaga laut Indonesia. Terbukti dengan keputusannya dalam memberantas pencurian ikan yang sering terjadi di wilayah perairan Nusantara, serta usahanya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan. Salah satu terobosan yang ia lakukan saat menjabat sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan adalah menenggelamkan kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia.
Selain penenggelaman kapal, komitmen Ibu Susi pada perlindungan sumber daya kelautan juga ditunjukkan melalui peraturan larangan ekspor benih lobster dan penggunaan alat tangkap yang bisa merusak ekosistem laut. Nilai yang dapat diteladani adalah beliau sosok wanita yang pemberani dan juga tegas, memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam mengemban tugas yang diberikan kepadanya. Keseriusannya dalam bekerja ia tunjukkan dengan tindakan nyata. Beliau juga orang yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama manusia, mau berbaur dengan rakyat kecil dan gigih memperjuangkan nasib para nelayan. Tidak hanya kepada sesama, beliau juga peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup di negara kita, khususnya ekosistem laut. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua.